Mas Duki, izin kita mulai, Prof. Mas Duki, Ya, Prof. oke. Edi dan Enggar. Silakan, silakan, Mbak. Ya, Prof. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas perkenannya pada hari ini kita dengan nikmat sehat dan sempat sehingga dapat hadir dalam sesi diskusi online yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia. Yang kami hormati, Prof. Mas Duki selaku Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII. Yang kami hormati juga narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama, beliau adalah Prof. Dr. Haji Edi Suwandi Hamid MEC, Guru Besar dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Kemudian narasumber kita yang kedua, Bapak Enggar Furi Herdianto, SIP MA, dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Tentu yang kami hormati juga seluruh peserta diskusi pada diskusi online melalui Zoom pagi hingga siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada para narasumber dan peserta sekalian. Selamat bergabung pada diskusi online 4 dengan tema Membaca Tantangan dan Arah Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi Perang Tarif Global yang disediakan Pusat Studi Agama dan Demokrasi UI. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, PSAD UII merupakan pusat studi yang secara aktif melakukan gerakan advokasi, diskusi, diseminasi nilai-nilai demokrasi, negara hukum, dan hak azazi manusia yang meletakkan agama sebagai landasan nilai. Salah satu isu internasional yang menjadi concern saat ini adalah kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada negara-negara mitra termasuk Indonesia. Untuk itu, izinkan saya Aida Trisanti sebagai moderator sekaligus MC yang akan membersamai jalannya kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mulai, mohon izin saya bacakan dulu susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII. Yang ketiga adalah pemaparan dari dua narasumber kita, dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Untuk itu, mari kita awali kegiatan kita pada hari ini. Semoga diberkahi. Kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, kami berikan kesempatan kepada Prof. Mas Duki untuk memberikan sambutan selaku Rektor dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi UI. Kepada Prof. Mas Duki, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Eda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini bisa berkumpul lagi. Ini acara rutin dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi ya, yaitu diskusi online atau dalam versi offline-nya itu serawung ya. Nah, kita menyaksikan pada beberapa pekan terakhir atau juga minggu-minggu ketika Donald Trump itu setelah terpilih menjadi Presiden Amerika, ada beberapa kejutan-kejutan berkaitan dengan pendekatan-pendekatan politik diplomasi yang jauh berbeda dengan periode ketika Amerika Serikat dipimpin oleh presiden dari Partai Republik ya, dari Partai Demokrat. Nah, ternyata seperti kita ketahui pengaruh Amerika itu dalam kebijakan-kebijakan khususnya ekonomi ternyata sangat besar terhadap tidak hanya kita bicara soal hubungan-hubungan perdagangan antara negara Amerika, Cina ya, tapi juga termasuk negara-negara istilahnya Global South seperti Indonesia. Dan bagi kita sebagai pegiat demokrasi dan agama, sebetulnya ini terhubung dengan apa yang sering kita sebut sebagai demokrasi ekonomi ya, bahwa memang itu seperti dua sisi mata uang. Demokrasi pada umumnya itu sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan stabilitas ekonomi. Di sisi lain, demokrasi itu sendiri sebenarnya dia merupakan terma yang tidak terbatas pada apa yang sering kita perdebatkan soal partisipasi dalam pemilu, soal kebebasan berekspresi, soal orang kemudian bebas berorganisasi atau mendirikan partai politik. Tetapi kita bicara soal bagaimana akses to ekonomi,
kemudian equality, kemudian fair trade ya, kemudian juga bagaimana ternyata ini berhubungan dengan eh, diplomasi internasional antar negara, apalagi dalam banyak referensi seperti saya senang sekali pagi hari ini kita akan dapat insight dari Prof. Edi Suwandi Hamid ya. Ini beliau ekonom senior. Saya membaca buku pidato guru besar beliau yang berbicara dengan sangat keras soal liberalisasi ekonomi, soal globalisasi. Itu sudah sangat lama, tetapi ternyata ini masih inline dengan situasi sekarang. Jadi nanti kita menyimak bersama-sama dari Prof. Edi kembali insight soal sejauh mana ini berubah ya dibanding mungkin 20-30 tahun yang lalu. Atau justru ini semakin mengalami istilahnya krisis yang lebih akut karena ada irisan selalu antara ekonomi dan politik. Nah, dari sisi hubungan internasional, karena ini menyangkut relasi antar negara, nanti Mas Enggar akan memberi kita juga insight. Nah, sehingga ini menjadi lebih sempurna kita memahami tidak semata-mata bahwa ini istilahnya business to business konteks. Misalnya ini pertarungan geopolitik Cina dan Amerika itu mungkin terlalu sederhana. Tapi harus kita pahami pada persoalan ideologis, persoalan makro tentang globalisasi, liberalisasi, politik ekonomi, kemudian hubungan-hubungan internasional yang tidak lagi diwakili oleh isu state official atau negara sebagai institusi, tapi korporasi-korporasi global atau korporasi lokal yang saling berkontestasi. Saya kira itu dan saya ingin sampaikan juga bahwa Zoom atau acara ini alhamdulillah diikuti oleh banyak sekali mahasiswa. Memang kita tujukan terutama untuk komunitas kita ya di UII dan nantinya acara ini akan ditranskrip karena direkam lalu kita akan olah untuk menjadi buku yang akan terbit setiap tahun, either tahun ini atau tahun depan ya. Karena apa? Kita pusat studi ini istilahnya memproduksi pengetahuan. Jadi pengetahuan dari berbagai forum ini kita distribusi ulang dalam bentuk-bentuk lain sehingga samping terdokumentasi itu juga kemudian mencapai target audiens yang beragam. Sekali lagi atas nama Pusat Studi Agama dan Demokrasi kami sangat terhormat Prof. Edi meluangkan waktu di sela kesibukan dan sejatinya Prof. Edi juga memang menjadi salah satu anggota Dewan Penasehat PSAD. Kemudian Mas Enggar atas waktunya dan juga seluruh hadirin yang hari ini mengikuti acara ini. Selamat menikmati diskusi dan mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, terima kasih Mbak Aida untuk memoderatori acara ini. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Mas Duki atas sarannya. Demikian tadi Bapak Ibu hadirin sekalian sudah kita dengarkan sambutan dari Prof. Mas Duki. Beliau adalah Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia. Baik, kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi paparan yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Nah, untuk yang sesi pertama, ini yang disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid, MEC. Sebelumnya, saya mohon izin membacakan sedikit perkenalan ya, Prof. Edi ya. Pun saya rasa rasa-rasanya semua sudah mengenal Prof. Edi gitu ya. Sebuah kebahagiaan juga buat saya ini bisa membersamai Prof. Edi ini sebagai ini salah satu guru saya juga di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII sekaligus kolega. Baik, Prof. Dr. Edi Suwandi Hamid, beliau adalah guru besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII yang kita sudah banyak melihat dan membaca tentu ya buku-buku kajian-kajiannya baik dalam bidang ekonomi makro maupun kebijakan pembangunan. Selain tadi sebagai Dewan Penasehat di Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII, Prof. Edi ini dikenal aktif sebagai pengamat isu-isu strategis nasional dan global, dan saat ini beliau menjabat sebagai Rektor di Universitas Widya Mataram. Begitu ya, Prof. ya. Dan sebelumnya dua periode menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia. Jadi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami, Prof, bisa hadir bersama Prof. Edi pada
hari ini. Nah, Prof. Edi, kalau topik yang diangkat pada pagi hari ini kan membaca tantangan dan arah kebijakan Indonesia dalam menghadapi tarif global ya, Prof ya. Dan ini sangat relevan dengan situasi global saat ini, di mana eskalasi perang tarif antara negara-negara besar ini berdampak langsung ya, Prof ya, pada kebijakan ekonomi nasional, sektor perdagangan dan stabilitas geopolitik kawasan ya, termasuk Indonesia tentunya, Prof ya. Nah, untuk itu kami persilahkan Prof. Edi Suwandi Hamid untuk menyampaikan pandangannya terkait kebijakan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika perang tarif global ini, Prof. Kita punya waktu 30 menit ya, Prof. Edi. Sebelum nanti kita lanjutkan dengan paparan kedua dan diskusi tanya jawab. Silakan, Prof. Edi. Terima kasih Ibu Dr. Aida, Prof. Mas Duki, kolega saya yang sangat visioner, dan semuanya. Mas Enggar juga ini kelihatannya masuk setelah saya keluar dari gedung Kahar Muzakir ya, Rektorat UI saya kira ya, karena saya baru dengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya berterima kasih ini Prof. Mas Duki ya, dan saya kira mengapresiasi acara ini. Saya juga bagian dari PSAD ya. Mudah-mudahan ini setiap isu yang hangat ini yang sebetulnya sudah sejak tanggal 2 April di awal itu bisa merespon, tapi isu ini terus berkembang ya, dan situasinya sudah berbeda dengan ketika saat Trump itu mengintroduksi pada 2 April yang lalu ya, di mana dunia begitu bergejolak, instabil lah gitu ya. Tapi sekarang sudah seperti agak tenang sedikit walaupun belum sepenuhnya. Nah, saya berterima kasih juga. Ini tadi saya malah lupa itu Prof. Mas Duki. Saya dulu 20 tahun lebih ya ketika pidato pengukuhan guru besar bicara aspek-aspek yang terkait dengan trade juga ya. Dulu mungkin kita bicara tentang free trade and fair trade ya. Nah, tadi dari pengantar Prof. Mas Duki, situasinya mungkin sekarang sudah bukan free trade itu kalau terjadi, itu adalah protectionist trade and unfair trade itu yang terjadi. Jadi proteksi meningkat, kemudian ya jelas ketidakfairan perdagangan itu akan terjadi gitu, karena bisnis itu akan banyak dilakukan dengan bilateral ya. Dengan bilateral sekarang kan juga ada payung multilateral yang ditabrak saja oleh Trump. Nah, saya ingin memulai dengan menyampaikan caranya gimana ini. Oke. Men-share tabel yang kali ada gunanya lah. Nah, jadi kelihatan ya, sudah kelihatan. Nah, ini saudara sekalian ya, tema kita pagi ini itu membahas ancaman ya, tentang perang tarif global. Apakah tarif? Pertanyaan saya, nah ini discussion question ini Mas Enggar, nanti yang Mas Enggar mungkin akan banyak yang ahlinya di situ ya, di hubungan internasionalnya. Tapi yang dalam konteks ekonomi ya, apakah perang dagang itu sudah terjadi? Tarif war ataupun trade war, ya, tarif atau trade war itu sudah terjadi. Menurut saya ini belum terjadi tuh. Global, judul kita kan global tarif war. Perang tarif global itu apakah sudah terjadi? Belum. Tidak terjadi, saya kira ya. Nah, kalau apakah ada peluang perang tarif global akan terjadi, itu juga relatif kecil menurut saya. Karena tidak ada tanda-tanda sedikit pun, misalnya, katakanlah kita melihat intra-ASEAN trade, misalnya, apakah ada potensial untuk perang tarif? Enggak ada. Bahkan kerjasama kita di level ASEAN itu cenderung meningkat sejak kita dari ASEAN Preferential Trading Arrangement, kemudian ASEAN Free Trade Area, sampai sekarang ASEAN Economic Community, cenderung meningkat. Tidak ada gejala-gejala untuk perang. Lantas apa yang menyebabkan isu ya, trans policy ini ramai dibicarakan, dikaitkan dengan perang tarif? Ini sebetulnya perang baru bisa berkembang yang namanya perang antara Amerika Serikat dan Cina utamanya.
Karena apa? Kita melihat yang membalas serangan Amerika itu ya Cina. Indonesia membalas ketika kita dinaik 32%. Enggak tuh, kita dengan lemah lembut kita minta izin untuk bertemu, ya. Datanglah delegasi yang cukup besar ke sana, ya. Kata kita negosiasi, ya kata kita negosiasi. Tapi kan di sana kita kan hanya diberi harapan-harapan normatif, ya. Normatif. Kita menawarkan ini itu yang membuat apa Amerika itu diharapkan lebih bersimpati pada kita. Ya. Jadi kita nggak membalas. Kalau perang kan tembak-tembakan itu, ya. Seperti dengan China. Ketika tanggal 2 April dinaikkan 125%, reciprocal, istilahnya reciprocal charge. China membalas dengan angka serupa. Marah lagi Trump. Naikkan 145. Balas lagi oleh China. Bukan hanya membalas tarif, tapi tuh Boeing yang sudah dikirim dibalikkan. Ya. Pesawat Boeing kan nilainya kan triliunan. Ya. Dikembalikan. Enggak jadi kami beli. Ya. Kami mau cari pemasok yang lain. Naikkan lagi oleh Amerika 245% tarifnya, tambahannya, bebannya. Nah, itu tapi not global tariff war, not global trade war, but just between China and US. Baru itu. Karena yang Eropa Barat belum mengancam-ngancam. Yang lain, oh kami begini-begini. Kemudian Meksiko, Kanada juga begitu. Marah aja gitu kan. Tapi belum sekeras Cina. Nah, jadi menurut saya itu belum terjadi. The next question, mungkin juga bisa menjadi discussion question kita, itu mengapa kok Trump melakukan itu? Nah, lihat yang di layar ini. Dia mengatakan, ini loh, defisit kami ini loh besar sekali. Ini berapa ribu triliun, berapa ratus triliun itu apa namanya defisitnya. Dengan Cina saja itu 295 miliar dolar itu sudah mungkin 400 triliun dengan Cina toh. Atau lebih gitu ya. Iya. Banyak trade defisitnya. Karena itu di dalam dokumen Gedung Putih, White House document terkait ini dia mengatakan, mengapa kami melakukan itu? Katanya itu to rectify trade practices that contributes to large and persistent, besar dan juga continue, tahan lama, bertahun-tahun. Annual United States goods trade deficits. Jadi kami melakukan ini karena kami ini sudah menderita, kata Trump itu kan, berpuluh tahun dengan defisit perdagangan yang besar terhadap dunia. Nah ini yang kira-kira 15 atau 16 besarnya. Jadi Indonesia masuk bagian dari itu. Ini alasan ya, utama yang dikatakan oleh Trump ya, mengapa dia melakukan itu, dan juga terhadap Indonesia yang Indonesia sebetulnya relatif kecil, hanya 17,9 miliar dolar mereka defisit terhadap kita. Jadi memang selalu kita itu surplus. Nah, dengan itu kan kita udah ditekan macam-macam, sampai QRIS pun, QRIS yang kita pembiayaan itu dipersoalkan. Bahkan juga sekarang itu sudah ke Tanah Abang itu, Bu Aida. Ya. Nah, Tanah Abang itu banyak itu fixed products atau KW1, KW2, KW3, KW5 yang pakai nama-nama brand internasional yang milik Amerika. Dipersoalkan. Yang branded ya, Prof. Ya. Gimana? Yang branded itu ya, Prof. Iya, yang branded itu KW-KW-nya. Yang kita dibohongin itu kan. Iya, betul, Prof. Semua oleh Cina itu kan. Nah, ini alasannya itu yang terjadi. Jadi Trump melihat ya jadi defisit trade itu sangat besar. Karena itu mereka mencoba ya, untuk membalancekan itu. Nah, membalancekan itu. Ya. Jadi menaikkan tarif perdagangannya termasuk Indonesia. Nanti kita lihat apa yang harus apa implikasinya dan juga apa yang harus kita lakukan. Mungkin Mas Enggar Puri nanti bisa menambahkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa semuanya, awalnya itu kemarahan negara-negara mitra
korban katakanlah tarif Trump ini dicuekin aja tuh oleh Amerika, dicuekin aja. Saya nggak tahu ini by design atau by accident ya. Tapi kemudian kan hari-hari pertama langsung kan muncul ancaman dari kemarahan dari banyak negara, terutama Cina pasti, Eropa Barat gitu. Indonesia ya cuman menyatakan sikap sajalah gitu kan. Oh, kita nanti akan membicarakan kembali, kan Indonesia itu kan sangat sopan santun lah, gaya Jogja, gaya Solo lah gitu kan. Enggak langsung marah. Kalau zamannya Bung Karno mungkin langsung marah juga. Kita kan enggak gitu. Nah, karena ya adanya ancaman balasan dan sebagainya ya dari Cina, kemudian dari rakyatnya sendiri. 13 dari saya nggak tahu berapa state di Amerika, 52 atau 53. Tapi termasuk state yang besar. California itu kan negara bagian yang terbesar. New York juga yang dari sisi ekonomi merupakan sentral ya of economic activities in the US itu kan New York. Global bahkan itu kan ya. Kalau kita lihat misalnya pusat pasar saham dan sebagainya di Wall Street sana. Nah, jadi ada Cina, ada Eropa Barat, ada Meksiko, ada Kanada, kemudian negara-negara lain dan 13 negara bagiannya itu menggugat. Jadi negara bagian itu menggugat kebijakan Trump itu di pengadilan. Nah, yang banyak juga ya kan. Ya, tanggal 9 kemarin Trump mengumumkan ditunda itu. Nah, selama 90 hari. Saya kira pelajaran ini Pak Enggar ya, pelajaran dari ilmu negosiasinya, ilmu politiknya, saya kira kalau kita menghadapin negara besar itu sendirian udah dicuekin aja kita, rame-rame ngeroyok gitu kan. Nah, kan berpikir juga dia. Bagaimanapun Amerika nggak bisa hidup sendiri. Dia juga adalah negara yang degree of openness-nya juga tinggi dari si ekonomi. Jadi nah cuman ini kan tolong nanti Mas Enggar mungkin atau lain Mbak Aida juga dan teman-teman bisa menganalisisnya ya. Tapi kan ketika itu harga ketika ditunda 90 hari, apa yang terjadi? Bagaimana Elon Musk dan kawan-kawan itu kan? Ketika awal kebijakan itu diumumkan, saham dunia jatuh, dia beli. Itu kan sesuai dengan ajaran ekonomi, teori ekonomi. Mumpung harga turun, belilah, pasti akan naik. Dibelinya semua sama Elon Musk dan kawan-kawan. Kemudian ketika Trump menunda, apa yang terjadi gitu kan? Wah, ini kan kembali ke normal. Saham tadinya anjlok naik. Jadi dalam seminggu itu kalau kita lihat dalam hitungan rupiah, bayangkan Elon Musk saja itu untung kira-kira 500 triliun. Kalau nggak salah sekitar itu. Yang jelas ratusan triliun untung. Apakah, dan itu juga baru Elon Musk, belum yang lain kolekannya kroninya Trump. Jadi apakah ini by design atau by accident, walau alam ya, karena kita tahu semua kan dalam politik itu tadi dikatakan oleh Prof. Mas Duki sangat dekat dengan ekonomi gitu. Jadi perang dagang sekali lagi global itu belum terjadi dan kalaupun terjadi potensinya menurut saya masih sangat kecil ya. Nah, Indonesia itu memilih langkah negosiasi dengan menawarkan peluang-peluang barang Amerika Serikat ke Indonesia ya, menurunkan tarif dan juga non tarif barrier. Mengapa Indonesia tidak melakukan tindakan balasan, retaliasi misalnya itu? Ya bagi Amerika Serikat Indonesia kan saupil kecil. Nah, jadi 0,0 mungkin ya. Nah, sementara kita Amerika bagaimanapun juga besar. Kalau kita bicara tentang ekspor kita misalnya, mungkin secara proporsional terhadap total Indonesian trades itu mungkin kecil. Tapi kalau kita lihat komoditi yang namanya footwear, itu misalnya sandal, sepatu dan sebagainya, kemudian juga textiles itu signifikan. Ada yang pakai itu 50-an%, ada yang 30-an%. Apa yang terjadi dengan industri manufaktur kita itu? Kalau misalnya tarif ini tidak berubah, nggak bisa kita masuk ke pasar sana. Mau dijual kemana produk ini? Dan PHK akan terjadi kalau misalnya mereka menurunkan produksi tanpa ada kenaikan tarif saja. Itu yang namanya Sri Tax misalnya itu kan awal tahun ini sudah 50.000 itu karyawan dirumahkan, bahasa lainnya di PHK ya. Nah, jadi ini perlu menjadi perhatian kita. Tapi memang ancaman perang dagang yang juga perlu kita perhatikan itu sangat terbuka ya.
adalah antara Cina dan Amerika Serikat. Ini yang perlu kita cermati. Karena apa? Dampak potensial kebijakan Trump itu bukan sekedar langsung merosotnya ekspor kita yang mungkin menurunkan konsumsi kita, investasi kita dan sebagainya, tetapi juga ya dampak tidak langsung. Apa misalnya? Ketika perdagangan Cina dengan Amerika turun, ataupun juga negara-negara mitra kita dari Eropa sana atau Asia dengan Amerika juga turun, kita kena tarif yang tinggi semua. Mereka kan akan menurun kegiatan ekonomi ekspor impornya dan juga PDRB-nya menurun juga. Nah, artinya dunia itu akan menurun. Jadi itu global welfare juga akan menurun. Nah, kita ekspor ke Cina misalnya. Cina ekonominya menurun. Artinya apa? Ekspor kita ke Cina juga menurun. Ini dampak tidak langsungnya kalau kita belajar, Bu Aida mungkin ingat pelajaran tentang pendapatan nasional, Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor minus impor. Ini kan government expenditure terpengaruh, consumption terpengaruh, investment juga terpengaruh, gitu kan. Apalagi yang namanya trade balance kita, balance of trade kita, ekspor minus impor kita terpengaruh. Karena bukan yang langsung, tetapi juga tidak langsung. Dan hari ini, nah Mas Enggar, silakan baca itu. Apa yang terjadi misalnya? Udah teriak tuh industri tech kita. Kenapa? Cina kan dengan cepat itu. Pedagang pengusahanya kan sangat responsif. Waduh, ini ke Amerika kita susah nih. Tarifnya tinggi, sampai 240%. Udah kita serbu saja yang namanya Indonesia. Pasarnya luas, ada 287 juta konsumen. Ngeluh nih industri tekstil kita. Buka tuh internet hari ini. Hari ini saya baca. Tolong dong pemerintah bantu nih kita ini. Gimana caranya nih? Kalau nggak kami gulung tikar nih. Coba. Begitu responsifnya, proaktifnya Cina, itu belum apa-apa dia sudah cari pasar baru. Nah, cari pasar baru. Bukan hanya ke Indonesia dia serbu. Itu tambah lagi itu yang dampak tidak langsung seperti itu. Nah ini yang perlu kita waspadai. Nah, tapi juga ini, nah kalau kita yang berbicara yang belajar sejarah perekonomian itu, ini ada Hangga, kalau ada Hangga itu dia suruh bicara, harusnya tuh Hangga suruh bicara itu ya. Dia kan kemarin nulis di Kompas itu tentang paradoks itu Amerika itu. Betul. Nah, saya apresiasi Mas Hangga menulis tentang paradoks Amerika. Amerika itu dikenal di dalam pidato pengukuhan saya yang dikutip oleh Mas Ading 20-an tahun yang lalu lebih gitu. Itu saya bicara juga Amerika itu wah otaknya perdagangan bebas. Suhunya perdagangan bebas karena dia maju. Dia maju. Pokoknya kalau ada negara yang nggak ikut free trade, walaupun unfair trade sebetulnya, free trade itu bisa unfair trade karena melagakan negara yang kuat dengan negara yang lemah itu unfair. Free but unfair. Bukan free trade and fair trade, enggak. Ada paradoks. Jadi saya katakan tadi dari zaman Bretton Woods tahun 40-an, kemudian General Agreement on Tariff, Trade and Tariff, GATT, GATS itu arsiteknya Amerika, yang kemudian diubah jadi, waduh kurang banyak nih, kurang bebas nih. Kalau trade saja, services juga diubah tuh pada tahun 1994 dengan General Agreement Tariff and Services, Trade and Services. Yang kemudian dibentuk juga World Trade Organization itu, WTO itu. Amerika tuh di belakang itu. IMF misalnya, keputusan di IMF nggak mungkin tanpa Amerika. Karena apa? Pengambilan keputusan dikaitkan dengan sokongan dananya. Amerika itu 81% kalau nggak salah suaranya di sana. Karena duitnya dari Amerika yang banyak. IMF itu sangat menganjurkan free trade, free competition. Bagaimana ketika Indonesia menghadapi krisis tahun 98, dipaksa tuh kita. Nah, ini kalau kita bicara IMF, IBRD, Bank Dunia, International Bank for Reconstruction and Development, otaknya ya Amerika. Jadi ada yang paradoks dengan Trump. Jadi dari pendekar fair trade, free trade itu menjadi pendekar the most mungkin protectionist country. Karena dia menerapkan yang begitu tinggi paling tidak kepada Amerika. Jadi ini ada perubahan. Nah, ini yang bahaya. Kalau nanti ini saya katakan betul-betul rontok gitu, yang namanya WTO, yang namanya GATS
itu perdagangan ya. Dan itu akan berpengaruh juga pada Bank Dunia, berpengaruh juga pada IMF. Multilateral agreements itu yang terkait dengan ekonomi, multilateral agreement of economic of trade itu akan hancur. Itu bahaya. Nah, karena yang dilakukan Amerika itu melanggar articles ataupun laws dari Gates. Seharusnya kalau sudah seperti ini, kan di aturan Gates itu harus ada negosiasi untuk naikkan itu. Nah, kita bisa menggugat kepada Gates, WTO, seperti Indonesia dulu dihukum oleh WTO ketika kasus mobil Timor dan sebagainya. Di sana kan ada yang namanya Dispute Settlement Body, DSB, pengadilannya kira-kira. Tapi apakah Amerika peduli? Kalau dia nggak peduli, kita mau ngapain? Kita mau ngapain? Mangkel kok, gitu kan? Nah, ini bahaya kalau sudah terjadi, maka nanti perdagangan dunia ya diatur secara bilateral. Nah, ini akan sangat costly ya, dan juga mungkin yang namanya proteksionisme meningkat, dan menurut teori kalau proteksionisme meningkat maka perkembangan ekonomi di dunia akan turun dan juga kesejahteraan dunia akan turun. Ini yang bahaya. Tapi sekali lagi apa namanya kalau misalnya itu tensi ini naik itu bahaya ya, tapi saya yakin ini tidak akan terjadi. Nah, ini saya baca dari salah satu dokumen, saya kira dari IBRD sendiri itu. Ini saya bacakan. As Trump's reciprocal tariff come into effect, they are likely to invite WTO changes from affected trading partner. Itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya ini diberlakukan, kemungkinan apa? Muncul gugatan ke WTO dari teman-temannya, dagangnya, mitra dagangnya, whether or not pursue formal action. Ya. Jadi dikatakan di sini apa? Terlepas apakah negara-negara akan mengambil langkah formal ya, melawan itu, dikatakan di sini the move is expected to intensify ongoing tension over WTO reform and the US position on global trade governance. Ini jadi akan merubah betul ya, atau tata mungkin ekonomi dunia. Jadi silakan, itu banyak sekali saya mencoba membaca artikel tentang itu yang mengkhawatirkan itu adanya pelanggaran terhadap WTO, dan Amerika juga tidak peduli tentang itu ya. Nah, saudara sekalian, jadi sekali lagi perang dagang belum terjadi, tetapi baru ada perang dagang itu yang juga sudah akan menurun tensinya antara Amerika dan Cina. Pepatah mengatakan begini, 2 gajah bertarung, pelanduk mati di tengah. Itu pepatah yang kita tahu. Tapi menurut saya dalam konteks ini berbeda. 2 gajah bertarung, 2 gajahnya mati, artinya terdampak, pelanduk juga mati. Karena apa tadi? Global trade itu, ekonomi itu akan terpengaruh. Jadi kalau misalnya Amerika menaikkan itu, harga di sana juga naik. Negara itu negara yang sangat terbuka, tingkat keterbukaan sangat tinggi. Marah tuh rakyatnya, gitu kan? Kalau harga marah kan konsumsi menurun, kesejahteraannya menurun. Cina pun juga begitu, ekspornya menurun misalnya begitu kan. Padahal mereka akan sangat mengandalkan pasar dunia itu. Maka ekonominya juga menurun. Gitu. Jadi dia Amerika kena, jadi 2 gajah bertarung itu 2 gajahnya juga kena duluan ya, pelanduknya yang lain juga Indonesia juga kena ya. Barangkali nggak tahu Korea Utara atau mungkin Kuba yang sangat tutup itu Mas Enggar ya, nggak terpengaruh, walau alam lah, saya nggak tahu lah. Tapi yang bisa terjadi menurut saya kalau perang ini berlanjut, yaitu kata orang Madura, orang Surabaya itu tiji tibeh ya, mati siji mati kabeh, kira-kira gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tolong diingatkan kalau sudah habis Mbak Ida waktu saya. Iya, Prof. Kita masih punya waktu 5 menit lagi, Prof. Oke, nah ini saya akan kepada tema. Jadi pertanyaan diskusi kita, discussion question kita antara lain, apa sih dampak pada perekonomian Indonesia? Dampaknya apa? Ada ini.
Nah, tadi kan dari uraian saya itu implisit sudah terjawab paling enggak dampak langsung dan tidak langsungnya itu ya eh, dari kenaikan tarif Amerika Serikat ini. Jadi balance of trade kita misalnya bisa menurun kalau surplusnya ya. Sekarang itu kan balance of trade kita itu eh, sorry, ya positif. Tapi kalau kita bicara tentang current account itu kita tentu tahu. Jadi kalau balance of trade itu hanya perdagangan barang, tapi kalau current account itu kita hampir selalu defisit gitu ya. Nah, ini akan pasti akan terancam. Kalau balance of trade-nya itu positif, kalau balance of trade kita sering positif, nah ini bisa terancam negatif. Nah kemudian seperti saya jadi dampaknya itu ya ke kita cukup signifikan ya. Nah, kemudian saudara sekalian, apa yang bisa kita lakukan ya? Apa yang bisa kita lakukan? Jadi tadi dampak langsung, dampak tidak langsung sudah jelas. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Tapi yang paling baik tentunya ya dengan sesuai dengan pola budaya kita ya kita ini perdamaian aja lah, negosiasi aja lah. Supaya apa? Gain situation yang mewujud, bukan gain loss situation. Kalau sekarang kalau kita keras-kerasan ya gain loss sudah. Saya nggak mau tahu ke Amerika, pasti kita menjadi. Nah ini banyak negara ya termasuk Indonesia sudah melakukan upaya untuk supaya gain situation tadi. Dan seperti saya katakan di awal, delegasi kita juga sudah bertemu dengan perwakilan pemerintah Amerika Serikat. Walaupun sekali lagi hasilnya normatif lah, belum jelas. Hal yang sama juga dihadapi negara lain. Nah, lantas kunci utama yang bisa meredakan situasi global itu tentu adalah China dan Amerika Serikat. Dan kita lihat itu sudah terjadi. Nah, lantas dalam konteks perdagangan tadi bagaimana? Nah, Indonesia itu, mungkin saya sudah menulis ini ya, mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu. Pak Ading tentu tahu, itu saya tahun 70-an, akhir 70-an saya sudah menulis. Pokoknya juga kalau akhir 70-an, awal 80-an, itu, saya masih clipping, tulisan-tulisan saya di media. Saya sudah menulis ini. Indonesia itu harus memanfaatkan satu, mitra-mitra dagang yang lebih luas, mendiversifikasikan mitra dagangnya. Jangan terkonsentrasi misalnya hanya kepada negara maju, kepada Amerika, kepada Eropa Barat dan Cina. Coba ke Timur Tengah sana. Di Mekah sana pun juga saudara lihat produk Filipina, produk Thailand, produk Cina apalagi masuk. Indonesia itu yang punya ikatan emotional relation dengan Arab Saudi tentunya bisa. Kan Timur Tengah bukan hanya Arab Saudi, ada Kuwait, ada Qatar, ada unit Emirates dan sebagainya. Itu Indonesia belum menyerbu itu dengan serius. Nah, karena tadi kita concern hanya dengan yang besar-besar. Afrika juga enak masuk ke Afrika itu, ini teoritik ya. Enak karena apa? Produk yang dia minta itu bukan yang canggih gitu ya. Yang kira-kira bisa kita produksi. Nah, itu. Nah, itu satu. Yang kedua dalam konteks perdagangan lagi, ya, mungkin yang lain itu silakan ditambahkan oleh Maka dan audiens yang lain. Jangan lupa pasar lokal, pasar domestik. Kita itu diserbu oleh negara lain. Coba tadi tekstil Indonesia bisa hebat ya tekstil Indonesia. Tapi masuk yang Cina dan sebagainya kita beralih. Gimana Cina bisa efisien? Belajar. Kita upayakan supaya apa? Konsumen kita itu yang di dalam negeri diedukasi juga untuk cinta produk lokal. Karena saya lihat negara-negara yang maju pasti dia membanggakan produk lokal. Amerika, Jepang, misalnya Cina, apalagi Korea, nggak usah diajarin lagi. Mereka akan concern dengan produk lokalnya kalau ada yang kompetitif tentunya. Nah, Indonesia ini kan enggak. Nah, mungkin banyak konsumen gitu yang brandnya luar negeri. Itu apa? Padahal kita tahu ini mungkin dampak positifnya dari perang dagang sekarang ini. Nah, apa? Kita dikibulin tuh, dunia dikibulin tuh oleh Amerika, oleh YSL, oleh Gucci, oleh Dior misalnya gitu, oleh apa lagi? Hermes misalnya gitu. Karena itu kata Cina nih dibukanya lagi marah-marahnya kan 95% produk-produk brand dunia itu dari kami. Kamu beli itu 500 juta, kosnya nggak 40 juta katanya. Oh, kamu beli itu 70 juta. Oh, kos di sini tidak sampai 5% biaya dari 50 juta itu.
dibuka semua. Ini loh sampai jahitannya begini itu. Kami ikutin katanya permintaan brand dunia itu. Jadi kalau Bu Aida itu pakai apa Hermes misalnya itu, bertobatlah. Gitu. Bertobat ya Prof ya. Saya kira itu antara supaya kita mencintai dalam negeri. Anyway, nah, saya harus jujur. Saya juga kadang-kadang tuh bukan kadang sering saya terpengaruh oleh brand-brand dari baju, kaos, sepatu, alat golf dan sebagainya itu. Kita pakai pakai merek-merek yang dunia padahal itu buatnya itu di Tangerang. Mungkin buatnya itu di Jawa Tengah dan sebagainya. Jadi bagaimana kita masuk ke produk lokal. Saya kira masih banyak yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Mungkin nanti bisa kita dialogkan dan saya belum harus naik ke atas, belum ada panggilan. Jadi saya kira nanti setelah Mas Enggar bicara kita bisa ngobrol-ngobrol lah. Jadi sekali lagi saya katakan saya tidak ahli semuanya. Jadi tidak berpretensi untuk mengguru semuanya walaupun mungkin sebagian itu yang hadir di sini atau semuanya itu usianya di bawah saya dan sekolahnya juga lebih dulu saya. Tetapi kan ilmu seperti ini sangat berkembang. Saya sangat yakin dalam beberapa hal itu Mbak Aida, Mas Enggar dan lain sebagainya itu lebih paham dari saya. Nanti pun ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, silakan nanti teman-teman yang lain yang menjawabnya. Saya kira itu saya kembalikan waktunya kepada Mbak Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Edi tadi sudah menyampaikan pandangannya terkait tantangan kebijakan ekonomi Indonesia ya dalam menghadapi dinamika perang tarif global ini. Dan memang seperti Prof. Edi sampaikan di awal tadi, kejutan-kejutannya cukup mengejutkan ya Prof ya. Termasuk bagaimana Cina membalas tarif yang diberikan oleh Amerika itu dengan cara yang membuat banyak shock gitu ya Prof. Edi ya. Artinya brand-brand terkenal yang untuk sebagian orang itu mereka bersedia membeli dengan budget yang cukup tinggi gitu ya. Ternyata ketika dibuka oleh Cina itu harga pokoknya hanya sekian persen saja gitu ya, murah-murah sekali. Nah, ini mungkin menjadi kajian menarik juga ya Prof. Edi ya, kira perilaku konsumen setelah ini terbuka itu bagaimana gitu ya. Ini menarik juga. Nah, yang kedua tadi ya betul ya Prof. Edi ya. Jadi apa yang tadi Prof. Edi sampaikan menarik sekali itu gajah apa tadi Prof? Gajah dua gajah yang berperang itu pelanduk yang di tengah yang kena gitu ya. Dan sekarang di Indonesia sudah mulai kerasa bagaimana setelah Cina responsif sekali itu justru pasar tekstil kita yang makin kegencet gitu ya Prof ya. Nah, mudah-mudahan nanti di sesi diskusi akan lebih banyak lagi. Mungkin ada teman-teman yang akan bertanya dengan Prof. Edi. Menarik sekali tadi paparannya juga dari Prof. Edi ya, Prof. Baik, Prof. Edi, kita akan bertemu lagi di sesi setelah paparan. Silakan, saya masih bisa mengikuti karena nanti saya akan dipanggil kalau nanti. Iya, baik Prof. Edi. Kita akan bersua lagi di sesi tanya jawab ya, Prof. Edi ya. Terima kasih Prof. Edi atas paparannya tadi. Baik, Bapak Ibu hadirin dan teman-teman sekalian, tadi sudah kita dengarkan bagaimana paparan dari Prof. Edi terkait kebijakan ekonomi Indonesia ya dalam menghadapi dinamika perang tarif global ini. Nah, selanjutnya kita akan undang Bapak Enggar Furi Hadianto, SIPMA, untuk melengkapi perspektif ini dari sisi hubungan internasional ya dan implikasi geopolitik dan perang tarif ini. Pak Enggar, Bapak Enggar Furi Herdianto IPMA ini adalah dosen dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia dengan fokus kajian, nanti mohon dikoreksi kalau saya salah Pak Enggar, fokus kajiannya pada politik ekonomi internasional, globalisasi, dan diplomasi ekonomi. Baik Pak Enggar, untuk sesi selanjutnya kita punya waktu 30 menit, silahkan untuk memaparkan sudut pandang dari Pak Enggar. Silahkan Pak Enggar. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Edi Sondi Hamid MHD, yang kami hormati Profesor Dr. Rersok Masduki SAG MSI, dan juga Ibu Dr. Aida Trisanti SEMM. Di sini sebenarnya ini alhamdulillah saya sudah terbantu banyak oleh paparan Prof. Edi, jadi kayak nggak banyak yang saya paparkan di sini.
eh, terima kasih banyak tadi Prof. Edi, insight-nya sangat menarik bagaimana kita bisa melihat em, apa itu namanya perang tarif ini itu walaupun merupakan apa itu fenomena yang menggemparkan seluruh dunia, tapi ternyata kalau kita lihat lebih mendalam ini apa saat ini eh, tadi saya sepakat untuk potensi kerjasama ekonomi di kawasan lain nampaknya juga nggak begitu banyak terpengaruh. Yang lebih banyak terpengaruh Tiongkok, Amerika Serikat, konflik antara dua negara tersebut yang paling kuat. Walaupun kemudian ini berimbas ke negara-negara lainnya, tetapi tidak berimbas apa itu namanya hubungan antar negara di luar dengan Amerika itu Oh, sendiri. ini bapak yang Dan itu. tadi menarik juga yang dipaparkan Prof. Edi, pernyataan di awal, saat ini bukan free trade, tapi proteksionis dan unfair trade. Ya, kalau dilihat pernyataannya Prof. Edi ini sama persis seperti pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Singapura eh, di video apa namanya itu pernyataan resmi pemerintah Singapura saat Presiden Trump mengumumkan tarif kepada seluruh dunia. Nah, di sini disampaikan bahwa institusi global itu semakin melemah, norma internasional itu juga semakin terkikis. Em, Banyak negara yang kemudian menjalankan keputusannya itu hanya berfokus pada kepentingan yang sempit seperti itu, lalu akan menggunakan tekanan em, untuk mendapatkan kepentingannya seperti itu. Ini menarik sekali bahwa pandangan dari Prof. Edi ini diamini oleh negara-negara lainnya. Meskipun mungkin agak disayangkan ya Indonesia tidak mengeluarkan official statement seperti Singapura atau Malaysia, tapi kita bisa melihat negara-negara tetangga kita juga telah mewakili pandangan-pandangan ini juga. Eh, ini mungkin tadi kita juga bisa lihat banyak pemberitaan terkait dengan tarif-tarif ini tadi juga sudah disampaikan em, secara komprehensif oleh Prof. Edi Swandi Amit. Eh, dan tadi juga sudah dipaparkan bagaimana kemudian pasar Indonesia, apa, pasar Amerika itu penting bagi Indonesia, tapi tidak sebaliknya, karena kita bisa melihat seberapa penting. Kita bisa lihat tadi sudah disampaikan Prof. Edi juga bagaimana ekspor Indonesia ke sana itu cukup besar dan defisit memang juga terjadi di sini seperti yang terlihat di grafik ini. Dan juga bagaimana tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Edi ya, apa Indonesia itu sangat terkait dengan industri-industri domestik yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat bagaimana kemudian industri yang terkait dengan pasar Amerika Serikat itu cukup beragam, yang mana ini pasti akan berdampak cukup luas terhadap industri domestik Indonesia, tidak hanya terkait dengan machinery ataupun industri tekstil, terus footwear seperti itu. Kita juga bisa melihat banyak industri-industri lain, industri karet, furnitur, em, apa itu namanya, agrikultur sebagian juga ada, eh, yang mana ini cukup beragam sektor industri yang nanti akan terkena dampak sehingga ini menjadi concern bagi pemerintah juga. Terlebih kita bisa lihat Amerika Serikat saat ini posisinya adalah sebagai mitra atau tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia di bawah Tiongkok. Tentu saja ini pasti akan memberikan dampak yang cukup besar. Tapi hal ini memang tadi seperti yang disampaikan Prof. Edi tidak terjadi di sebaliknya. Indonesia mitra dagang yang persentasenya cukup kecil eh, apabila dibandingkan dengan negara-negara mitra dagang Amerika Serikat yang lainnya. Tetapi tidak sebaliknya, sehingga ini sangat berdampak saat tarif tadi itu dijalankan. Eh, Tadi Prof. Edi apa sudah melakukan analisis di tingkat global. Mungkin saya
mencoba yang lebih kecil, yang dari perspektif Indonesia terlebih dahulu, kita bisa melihat bagaimana kemudian uh, banyak kritisi Amerika Serikat terkait dengan politik dagang di Indonesia, kebijakan impor, hambatan teknis, belanja negara Indonesia, perlindungan haki itu, padahal ini semua sebenarnya sudah ter apa itu namanya terangkum di dalam kesepakatan yang ada di dalam WTO, ada GI, apa GATT, GATS tadi, ada TRIPS terkait dengan apa kekayaan intelektual juga, dan juga eh, di mana di situ Indonesia dianggap tidak apa mematuhi seluruh em, kesepakatan yang ada di dalam WTO itu sendiri, yang tentu saja ini apa itu namanya menjadi senjata ya bagi Amerika Serikat untuk ngomong bahwa Indonesia nggak patuh. Jadi dan ini membuat semakin besar defisit perdagangannya seperti itu. Nah, kalau yang ini yang kita lihat ya di berita-berita bagaimana Indonesia merespons terkait dengan apa itu tarif yang diberikan Amerika Serikat. Kita bisa lihat bagaimana Indonesia langsung mengirimkan delegasi untuk negosiasi tadi, lalu mencoba menawarkan eh, peningkatan belanja petroleum oil, produk-produk agrikultur seperti kedelai, gandum, seperti itu. Yang mana kita bisa lihat salah satu proposalnya itu adalah meningkatkan persentase beli dari Amerika Serikat yang pasti akan berdampak dengan berkurangnya persentase membeli produk serupa dari negara-negara mitra lainnya. Misal seperti gandum yang selama ini kita banyak disuplai oleh Australia, kayak seperti itu. Itu pasti nanti akan berdampak berkurang suplainya dari negara-negara tersebut digantikan dengan produk dari Amerika Serikat. Um, Lalu ada upaya juga menawarkan keringanan persyaratan operasional, investasi, serta eh, komitmen negosiasinya dalam periode 60 hari. Walaupun setelah mengumumkan ini ada pengumuman lanjutan seperti yang disampaikan Prof. Edi tadi, tiba-tiba implementasi tarifnya diundur atau dibekukan selama 90 hari. Nah, ini yang menarik kalau mamanya kita telisik lebih dalam. Uh, Memang kemudian ini cukup apa itu namanya mengguncang ya. Tadi kita bisa lihat bagaimana penting pasar Amerika Serikat. Lalu beberapa hal yang mungkin nanti bisa dilihat atau diperhatikan dalam jangka pendek. Uh, Tentu tadi kita bisa lihat defisit neraca perdagangan Amerika itu hanya melihat dari perdagangan barang saja. Tadi em, apa sudah dipaparkan juga oleh Prof. Edi bagaimana itu tidak memberikan gambaran secara utuh. Kita bisa melihat dari neraca perdagangan jasa Indonesia dan Amerika Serikat misalnya. Kita bisa lihat Amerika Serikat keuntungannya lebih besar dari di dalam sektor jasanya di pasar Indonesia pada yang sebaliknya. Remitensi investasi Amerika Serikat di Indonesia itu juga apa tidak masuk ke dalam hitungan penerapan tarif tersebut, yang mana Amerika Serikat itu juga top 5 investors di Indonesia di berbagai sektor, bahkan termasuk sektor eh, mining yang termasuk cukup besar investasi Amerika Serikat di sana. Dan apa searah dengan pemikiran Prof. Edi, perlu ada safety net ya untuk industri domestik, subsidi, insentif pajak, em, atau bagaimana pemerintah juga bisa membantu eksplorasi pasar baru tujuan ekspor, terutama tadi seperti strategi yang dijalankan China misalnya, yang kemudian secara cepat itu memindah eh, barangnya yang awalnya mau didistribusi ke Amerika Serikat ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Nah, mungkin strategi serupa juga bisa coba dieksplorasi apakah bisa dilakukan oleh industri-industri domestik Indonesia sehingga tidak ada perbukaan inventaris lalu eh, penurunan produksi yang berujung pada pelemahan aktivitas ekonomi, PHK dan lain sebagainya tadi seperti yang dikhawatirkan bersama. Eh, kalau mamanya melihat tadi
kita bisa kita bisa melihat dari yang dipaparkan oleh Prof. Edi bahwa sebenarnya sudah ada sistem internasional yang terbangun yang awalnya dibangun oleh Amerika Serikat sendiri sebagai em, pendorong free trade di dunia internasional, yang mana kemudian Amerika Serikat memanfaatkan kekuatannya untuk apa itu namanya menjadi agenda setter yang membentuk agenda eh, dunia internasional termasuk dalam sektor perdagangan ini. Bagaimana kemudian tadi disampaikan ada GATT, GATS, TRIPS yang kemudian digabung menjadi WTO di tahun 90-an yang ini menjadi norma perdagangan internasional. Nah, tadi apa itu namanya sudah disampaikan oleh Prof. Edi juga bagaimana kemudian bisa nih dimanfaatkan mekanisme dispute settlement body dalam forum WTO itu sendiri. Yang mana di sini em, negara-negara tersebut yang mendapat dampak negatif dari keputusan Amerika Serikat itu bisa bersatu, termasuk umpamanya kerjasama regional nih, menyatukan suara dalam ASEAN, memberikan tekanan eh, itu tadi kepada Amerika Serikat baik secara bilateral maupun forum internasional, dan menyuarakan concern terkait dengan kebijakan ini di forum-forum internasional lainnya seperti APEC, untuk menunjukkan bagaimana kemudian isu ini itu memang sebenarnya kita bisa lihat apa isu besarnya adalah em, persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dengan China. Tapi di sisi lain, imbasnya itu ke negara-negara global, perekonomian global yang mana ini eh, apa itu namanya untuk menunjukkan pentingnya apa itu namanya institusional tadi itu berjalan sesuai dengan norma yang sudah disepakati bersama sehingga ada kepastian eh, terkait dengan apa itu namanya aktivitas ekonomi di tingkat global itu sendiri. Nah, eh, tentu saja kerjasamanya itu tidak hanya untuk fokus ke memberikan tekanan pada Amerika Serikat tadi, tapi juga perlu ada upaya-upaya lain termasuk koordinasi lebih lanjut. Tadi disampaikan Prof. Edi bagaimana dengan adanya integrasi kerjasama ekonomi di ASEAN, eh, apa itu namanya mulai dari ASEAN Free Trade Area di tahun 2000 sampai menjadi ASEAN Economic Community di 2015 itu membuat Indonesia itu pertumbuhan ekonominya juga apa itu kerjasama ekonominya juga semakin erat dan ini memberi keuntungan bagi ekonomi Indonesia itu sendiri, dan kita juga bisa lihat dengan perluasan kerjasama ekonomi tersebut di bawah ASEAN dengan negara-negara mitra lainnya, misal dengan RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership di tahun 2022 misalnya, kita bisa lihat kemudian jejaring kerjasama perdagangan itu diperluas ke 5 negara lainnya, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, dan Selandia Baru itu ini bisa dimanfaatkan untuk kemudian apa meningkatkan kerjasama ekonomi di blok perdagangan ini tadi, sehingga mencoba kita bisa sedikit demi sedikit mencoba menurunkan tadi persentase ketergantungan dengan pasar tradisional Indonesia di Amerika Serikat. Begitu juga dengan blok ekonomi BRICS itu juga menjadi salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan lebih dalam. Bagaimana kemudian ini bisa dimanfaatkan untuk masuk eh, lebih dalam ke pasar-pasar baru yang kurang digarap oleh apa itu bisnis Indonesia, misalnya ke Amerika Latin, tadi seperti yang disampaikan Prof. Edi ke Timur Tengah itu bisa kemudian dieksplorasi lebih dalam dan dimaksimalkan jejaring untuk bisa penetrasi ke pasar-pasar baru tersebut. Eh, Pada dasarnya di sini saya coba
apa tadi untuk strategi jangka pendek, jangka menengah, dan ini eh, jangka panjangnya. Di sini kita bisa melihat, saya sepakat dengan yang disampaikan Prof. Edi, kita perlu ada penguatan ekonomi dan industri nasional. Kita lihat bagaimana kemudian perlunya adanya penguatan industri domestik ya, tidak hanya berorientasi pada ekspor, tetapi juga bisa memanfaatkan pasar domestik karena kita bisa melihat salah satu komponen dalam ekonomi nasional itu belanja domestik itu memiliki persentase yang sangat besar dalam ekonomi nasional Indonesia sehingga ini bisa dimanfaatkan pasar domestik ini untuk mendorong perubahan industri di Indonesia. em, Hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah, misal memberikan asistensi terkait dengan pengembangan sektor-sektor industri strategis, strategi yang mungkin mirip seperti yang dilakukan oleh Jepang, Korea Selatan, Taiwan di eh, terutama pasca Perang Dunia Kedua dulu untuk recovery perekonomiannya. Bagaimana Jepang itu berfokus pada industri strategis yang kemudian diberikan asistensi, eh, bantuan-bantuan pendanaan, eh, apa itu namanya investasi dan sebagainya. Lalu insentif itu juga kita bisa lihat beberapa kebijakan, kita bisa lihat ada yang memberikan insentif pada sektor-sektor industri yang dianggap strategis. Bukan ini juga bukan praktek yang baru ya. Kita bisa lihat misal di zaman SBY ada upaya kebijakan insentif bagi eh, sektor industri otomotif misalnya melalui kebijakan low cost green car bagi yang mau fokus mengembangkan industri apa itu low cost green car maka akan diberikan insentif tax holiday dan insentif-insentif lainnya oleh pemerintah sehingga ini bisa apa itu namanya mendorong pertumbuhan sektor-sektor industri, terutama pada industri strategis tersebut. Dan koordinasi strategi pengembangan industri nasional yang lebih terintegrasi. Kita bisa lihat industri itu tidak hanya industri produk jadi, tetapi kita juga bisa melihat dengan komponen-komponen industri komponen supplier itu juga perlu mendapatkan atensi dari pemerintah untuk menyokong industri strategis yang ingin dibentuk itu sendiri sehingga em, apa itu namanya atensi ataupun asistensi yang diberikan itu tidak hanya berfokus pada apa industri besarnya saja, tetapi juga industri-industri penyokong lainnya, termasuk bagaimana pelibatan industri-industri yang skala lebih kecil itu akan lebih baik untuk mendorong industri nasional tadi. Dan em, investasi dalam infrastruktur tentu saja ya, karena kita bisa melihat salah satu tantangan bagi Indonesia itu adalah pemerataan infrastruktur eh, yang mana saat ini masih terkonsentrasi di wilayah besar Jawa, Sumatera, em, dan beberapa kota besar lainnya di Kalimantan, Sulawesi seperti itu. Namun kita juga bisa melihat Indonesia itu negara kepulauan, em, lebih dari 10.000 pulau yang mana membutuhkan infrastruktur yang memerata sehingga bisa mendorong pemerataan em, pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia juga. Dan kita bisa melihat peningkatan SDM juga em, apa perlu dipastikan terjaga ya, karena kita bisa lihat tidak hanya terkait infrastruktur, jadi pemerataan infrastruktur pendidikan, tapi juga apa itu namanya sistem pendidikan yang memang apa itu namanya eh, bisa mendorong kualitas sumber daya manusia generasi muda Indonesia itu juga perlu menjadi perhatian yang penting. Dan yang terakhir em, dalam perspektif institusionalisme global tadi seperti yang sudah berjalan sebelumnya, tadi disampaikan em, sistem institusi global itu sudah dibentuk oleh Amerika Serikat waktu apa sebagai yang mendorong free trade tadi. Bagaimana tadi Prof. Edi sudah menjelaskan ada upaya institusionalisasi mulai dari Bretton Woods dengan eh, diciptakannya IMF, lalu ada International Bank on Recovery and Development yang kemudian saat ini berubah menjadi World Bank. Lalu
tadi ada WTO di tahun 90-an sebagai pelengkap sebagai institusi yang membentuk norma perdagangan global. Nah, em, apabila tiba-tiba ini ditinggalkan tentu akan menimbulkan kekacauan tadi. Saya sepakat akan sulit apabila perdagangan global itu hanya berfokus pada perjanjian perdagangan bilateral, karena ini tidak akan bisa maksimal. Sehingga eh, meski Indonesia belum posisinya sebagai superpower seperti itu, tetapi posisi Indonesia bisa dianggap sebagai middle power. Yang mana di sini Indonesia bisa nih mulai menunjukkan keaktifannya untuk bisa lebih aktif lagi dalam forum-forum internasional dalam penguatan peran institusi dan norma global. Di sini middle power itu biasanya cukup menarik posisinya dalam politik internasional karena eh, kita lihat em, lebih mudah untuk meng-approach negara-negara lain, terutama dengan power yang lebih kecil, Em, dan apa yang kemudian diasikan oleh negara-negara middle power itu cenderung akan lebih mudah diterima. Agak berbeda, misal kalau superpower itu eh, apa beberapa memiliki kecurigaan yang lebih tinggi karena dianggap lebih memenuhi kepentingan superpower tersebut untuk meningkatkan powernya di forum-forum internasional misalnya seperti itu. Tetapi middle power biasanya akan lebih mudah diterima karena dianggap em, mereka tidak menjadi ancaman yang cukup besar baik bagi negara-negara superpower ataupun negara-negara yang powernya lebih kecil. Sehingga Indonesia bisa memanfaatkan posisinya itu tadi untuk menjadi lebih aktif lagi dalam forum-forum internasional, memperkuat institusi-institusi global tadi, eh, eh, implementasi norma-norma global, serta mendorong South-South Cooperation. Em, Tadi juga sempat disampaikan oleh Prof. Edi terkait dengan Global South, dan di sini kita bisa melihat bagaimana Global South itu juga bisa menjadi salah satu alternatif diversifikasi mitra kerja ekonomi Indonesia dengan Timur Tengah, dengan Afrika seperti yang disampaikan Prof. Edi tadi, dan em, wilayah lain mungkin seperti Amerika Latin ataupun bahkan Kepulauan Pasifik yang ada di sebelah kita itu juga kita bisa mulai berfokus ke sana juga. Mungkin itu apa paparan singkat dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Aida. Terima kasih. Ya, baik Pak Enggar Furi Herdianto atas paparannya cukup menarik juga karena kita bisa melihat dari perspektif hubungan internasional tadi, Pak Enggar ya. Termasuk saya juga jadi bertanya-tanya apakah dengan perang dagang ini kemudian apa ya membuka melahirkan poros-poros baru dalam geopolitik seperti tadi BRICS itu ya Pak Enggar ya. Itu jadi sebuah bahasan juga. Baik, wah ini ada Pak Hangga juga ini. Selamat datang Pak Hangga. Tiba-tiba di layar kami Ah, tadi disebut-sebut oleh Prof. Edi nih, ya, Pak ya, Hangga saya hadir nih usul Prof. Mas Edi. Angga suruh bicara itu. Waduh, Nah, ini permintaan khusus Pak Hangga dari Prof. Edi karena tadi juga namanya sudah disebut-sebut di awal sebelum Pak Hangga hadir itu karena eh, tentu kita juga bisa mendapatkan perspektif dari sudut pandang lain ya Pak Enggar ya dengan kehadiran Pak Hangga. Bagaimana Pak Hangga? Mungkin 5 sampai 10 menit kita masih punya waktu sebelum kita masuk sesi diskusi. baik mungkin sedikit menyampaikan perspektif yang tadi sekedar menebalkan apa yang disampaikan oleh Prof. Edi juga Mas Enggar, Ibu Bapak. Terima kasih Prof. Edi, Mas Enggar, Ibu Bapak, Bu Aida, hadirin sekalian yang berbahagia. Eh, Sudah banyak sekali disampaikan oleh Prof. Edi Suwandi dan juga Pak Enggar Furi Hadianto tentang bagaimana situasi yang kita sekarang ini adalah situasi yang tidak mudah dan menantang begitu. Perang dagang adalah sesuatu yang mudah sekali untuk dimulai, tapi sulit untuk diakhiri. Bahkan pada tahun 2016, pada saat Trump periode pertama, kita melihat bahwa sisa-sisa perang dagang itu belum cukup sepenuhnya hilang, tetapi justru saat ini diperparah di Trump periode kedua. Em, Perspektif yang mungkin coba kami sekadar menebalkan apa yang
yang disampaikan oleh Prof. Edi dan juga Pak Enggar, yang saya lihat ada satu benang merah yang menarik untuk kita lihat, bahwa kalau situasi aksi dan reaksi antara Tiongkok dengan Amerika Serikat ini terus berlangsung, maka yang hancur bukan hanya kedua negara, tetapi juga seluruh rantai pasokan yang ikut dari situ, gitu. Em, Memang negara-negara yang punya kedekatan rantai pasok dengan Tiongkok dan juga Amerika menjadi yang paling terdampak, atau bisa jadi menjadi negara yang diuntungkan. Misalnya seperti kalau kita melihat Vietnam sekarang, kita lihat flow perdagangannya menarik karena orang cenderung reroute yang tadinya tarifnya tinggi dari Tiongkok, di reroute melalui Vietnam begitu, dan Vietnam mengambil peluang ini begitu. Tapi saya tidak akan jauh terlalu sampai ke sana, Bu Aida dan Ibu Bapak. Saya ingin menebalkan apa yang tadi disampaikan Prof. Edi tentang paradoks Amerika Serikat yang ini semakin menguatkan kita dalam komunitas akademik bahwa dalam banyak aspek di kehidupan, apalagi dalam konteks keilmuan, kita menemukan begitu banyak paradoks. Dan belakangan yang paling kelihatan adalah bagaimana Amerika Serikat yang tadinya mempromosikan menjadi garda depan atas perjuangan liberalisme, liberalisasi pasar, liberalisasi hak asasi manusia, dan begitu banyak pembebasan ya di bidang ekonomi maupun politik dan juga sosial, dalam beberapa tahun atau dalam satu dekade terakhir mengalami gejala-gejala yang menunjukkan paradoks gitu. Sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah gejala deglobalisasi. Setelah pagar itu dicoba untuk dibongkar agar tidak ada batas antar negara, negara-negara mulai berpikir bahwa ternyata kerugian atas tidak adanya pagar ini membuat mereka lebih banyak cost untuk membuat kebijakan melindungi kepentingan dalam negeri mereka. Kemudian negara-negara, khususnya negara adidaya seperti Amerika Serikat, itu berpikir apakah jangan-jangan ini saatnya yang tepat untuk memasuki pagar gitu. Dan kalau gejala ini diikuti dengan tindakan dan kebijakan reaktif dari tidak hanya Tiongkok, tapi dari banyak kekuatan menengah dan juga negara-negara berkembang yang lain, rasa-rasanya kita akan sangat pesimis ya melihat masa depan tata kelola keuangan, tata kelola moneter internasional, tata kelola perdagangan internasional yang dampaknya tidak hanya akan dirasakan di dalam diskusi di WTO, tetapi karena hidup kita ini sudah tidak lagi bisa lepas dari perdagangan internasional, dia akan tiba di ruangan kerja kita, dampak itu akan kita rasakan di rumah kita, barang-barang yang tadinya kita bisa akses dengan mudah, boleh jadi akan di sangat mahal dan susah untuk diakses, dan mudah-mudahan itu tidak akan terjadi dengan sedemikian parahnya. Tetapi paradoks yang perlu kita lihat ini, Bu Aida dan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sebenarnya bukan hal yang baru juga karena memang kalau kita melihat perspektif Barat, mereka juga punya paradoks yang dalam tradisi mereka. Mereka menginisiasi hak asasi manusia, tapi juga dari kalangan mereka sendiri yang kemudian memberi kritik terhadap hak asasi manusia itu. Mereka punya perspektif postmodernisme yang diyakini bahwa selama ini peradaban Barat membawakan banyak itu apa semacam manfaat yang positif bagi peradaban manusia gitu ya, tetapi juga postmodernisme memberikan perspektif yang juga menarik bahwa Barat juga memberikan begitu banyak dampak kehancuran. Perang Dunia Pertama dan Kedua salah satu dari sedikit ataupun banyak yang bisa kita lihat. So, dalam hal ini, Bu Aida dan Ibu Bapak, garis merah yang ingin coba kami tebalkan apa yang disampaikan oleh Prof. Edi dan Pak Enggar tadi adalah bagaimana kita mungkin sebagai negara dengan kekuatan menengah bisa memitigasi dampak-dampak yang terjadi dan bisa memainkan peran yang strategis dengan diplomasi yang baik. Dan mudah-mudahan juga sentimen pasar juga tidak ikut aktif melihat situasi ini karena dalam Bisa. situasi yang tidak mudah ini kita
tentu kepala dingin ya, perspektif yang sadar tidak kemudian reaktif tapi responsif sangat diperlukan untuk masa depan tata kelola perdagangan dan juga masa depan negara kita dengan baik. Saya kira demikian. Mohon maaf terlalu panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hangga sudah mendebalkan, ya saya pakai bahasanya Pak Hangga tadi, mendebalkan perspektif yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Edi dan Pak Enggar ya. Kita juga mendapatkan insight baru dan tentunya juga jadi menunggu ya Pak Hangga ya, peran WTO dan organisasi multilateral lainnya ini dalam meredakan tensi perang tarif ini gitu loh. Jangan sampai krisis ini malah menunjukkan sebuah kemunduran dari tatanan perdagangan internasional. Kira-kira begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu hadirin teman-teman sekalian, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita punya waktu maksimal 30 menit untuk sesi tanya jawab ini. Kami buka kesempatan, nanti monggo silahkan akan ditanyakan kepada Pak Edi atau Pak Enggar atau mungkin juga kepada Pak Hangga yang hari ini juga sudah bergabung dengan kita. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung. Kalau di kolom chat ini sepertinya belum belum ada. Saya boleh tanya, Bu? Ya, silakan Pak. Dengan Pak siapa ini? Saya Anggoro Budi, terima kasih. Singkat saja, Bu. Silakan Pak Anggoro. Terima kasih paparannya dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Yang pertama dari saya, kebijakan tarif oleh Donald Trump bisa jadi akan merugikan Amerika Serikat sendiri, terutama bila komoditas yang dikenai tarif ya itu berkali-kali saya sampaikan itu tidak punya substitusinya dalam industri dalam negeri Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, ada baiknya kita tidak perlu melakukan retaliasi karena terms of trade kita ya TOT kalau perdagangan internasional yang dilihat itunya ya, jadi bukan semata balance of payment atau balance of trade sebagai bagian dari sub atau sub dari balance of payment itu, tetapi kita lihat TOT-nya. Ya, TOT Amerika Serikat jauh lebih besar daripada kita ya. Mudahnya ya kita mengekspor misalnya kerajinan ya, kemudian barang-barang tradisional, herbal yang padat karya gitu ya ke Amerika Serikat, sementara mereka impor kita dari mereka atau mereka ngirimnya ke kita barang elektronik gitu ya, seperti iPhone ya, kemudian otomotif, machinery, permesinan dan lain sebagainya. Jadi kita kalah terms of trade atau terma dagang. Jadi kalau kita melakukan retaliasi ya, mereka akan membalas dengan lebih berat lagi yang dirugikan Indonesia sendiri. Saya kira itu dulu Bu dari saya, nanti kasihan yang lain. Terima kasih matur nuwun, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Anggoro. Sepertinya kita jawab dulu ya Prof. Edi dan Pak Enggar ya, supaya nanti kita bisa sesuaikan di pertanyaan akhir sesuai jam. Nanti baru setelah ini kita akan masuk ke pertanyaan Mbak Sri Yudita ya, silakan bersiap-siap. Monggo mungkin bisa Prof. Edi dulu ya Prof. yang menjawab. Jadi pertanyaan dari Pak Anggoro tadi terkait kebijakan tarif ini kan bisa merugikan Amerika sebetulnya ya Prof ya, karena ketika barang itu tidak ada komoditas penggantinya gitu ya, sehingga tidak ada barang substitusinya di industri Amerika. Nah, dikaitkan dengan TOT kita yang jauh lebih kecil dari Amerika. Kira-kira begitu ya, Goro? Kira-kira seperti apa ini, Prof. Edi? Jadi betul itu saya katakan tadi, makanya rakyat Amerika sendiri juga, serikat sendiri juga marah gitu ya. Bagaimanapun juga kan kalau dia tidak punya substitution goods dari domestiknya, ya tetap saja dia harus impor, kan? Ketika impor itu ya rakyatnya marah karena loh kok jadi mahal gitu kan. Karena itu tadi saya katakan 13 negara bagian itu menggugat pengadilan itu. Nah, dan itu juga kan ketika harga naik sama saja dengan Indonesia. Bisa pasti naik dong kalau dia masuknya naik dan tidak serta-merta. Tadi kan bisa tadi dikatakan oleh Mas Anggoro tadi itu ditutupin oleh produk lokal gitu ya. Jadi percuma gitu. Kalau ada barang penggantinya dari lokal, nggak apa-apa. Mungkin ini hanya jangka pendek, jangka menengah itu akan dihasilkan sendiri oleh mereka. Kalau dia punya bahan bakunya, kemudian bisa produksi sendiri, komoditas-komoditas yang dikenakan tarif
tersebut ya. Dan soal tidak perlu melakukan retaliasi di kaitan terms of trade tadi saya kira di awal sudah saya katakan juga ya. Ya udahlah kita baik-baik aja lah dengan cara kita, siapa tahu mereka lunak gitu ya. Karena kita tuh kecil di mata Amerika. Jadi kita nggak bisa sok-sokan mau menekan begini. Karena barang yang kita ekspor itu juga barang penggantinya, kalaupun tidak ada dari Amerika, jadi substitution goods-nya itu ya dia bisa dari negara lain misalnya begitu kan. Karena kan Indonesia tuh levelnya agak menengah, 32% itu kan ada yang cuma 10%, 15%. Itu artinya kalau produknya sama dari negara yang biaya masuknya 10%, kita bisa menjadi tidak kompetitif produk kita itu. Kan kita melihatnya dari competitive advantage dan juga comparative advantage, tidak hanya melihat secara absolut saja seperti tadi dikatakan oleh Mas Anggoro ya, ketika kita bicara tentang produk itu ya, jangan hanya melihat dari harganya dan sebagainya. Tapi kita lihat juga kompetitif dan comparative advantage-nya. Saya kira itu pertanyaan untuk Pak Anggoro tadi ya. Tapi yang Pak Prof. jelas tadi Wandi. yang perlu kita lakukan adalah ya bagaimana ya, kita tidak tergantung hanya pada sedikit mitra. Indonesia itu dalam ekonomi bahkan kecenderungan sekarang, even kepada sekalipun sangat bahaya. Seperti sekarang itu Amerika yang berbuat, kita kena dampak juga dari melemahnya Cina gitu, dan kemudian dia menjadi kita sebagai barang buangannya itu untuk sebagai apa substitute destination of their products ya, setelah di Amerika memberikan apa kenaikan tarif itu. Gitu Mbak Aida. Baik. Pak Suwandi, terakhir Pak, statement singkat saya lupa mengarahkan peluru saya kepada rezim pemerintahan Prabowo Gibran yang sedang berkuasa saat ini gitu ya, supaya adil, kan beliau yang pegang kendali. Seharusnya ditagih dong ya oleh rakyat ya, boosting beliau tentang kita gabung BRICS dan lain sebagainya di masa-masa momentus seperti ini. Ya seharusnya bergabung dengan mitra-mitra lingkar-lingkar dagang free trade yang baru semacam itu. Ya seharusnya bisa kita lihat realisasinya mana ya Presiden Prabowo dan Gibran gitu. Karena diversifikasi mitra itu sangat diperlukan ketimbang kita bergantung secara unilateral kepada Amerika Serikat. Demikian Ibu Aida, terima kasih Pak Prof. Suwandi. Monggo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak Anggoro, luar biasa, termasuk Sami-sami. reminder-nya yang terakhir tadi untuk kita ya, bagaimana kita semua perlu mengingatkan ya pemerintahan yang sekarang. Baik, Pak Enggar bisa menambahkan barangkali dari sudut pandang yang berbeda, silakan Pak Enggar. Baik, terima kasih banyak Bu Aida. Saya sepakat dengan Pak Anggoro dan juga Prof. Edi di sini bagaimana memang tadi terkait dengan retaliasi memang nggak perlu dilakukan ya kan. Kita juga bisa lihat Indonesia juga tidak melakukan retaliasi secara unilateral seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, sehingga kita tidak menjalankan strategi tit for tat seperti yang antara Amerika Serikat dan China yang berjalan saat ini. Um, tapi di sisi lain kita juga bisa melihat lalu apa nih yang bisa dilakukan Indonesia agar lebih fair seperti itu. Kita bisa kembali ke tadi norma yang sudah disepakati di forum global. Em, Prof. Edi tadi juga sudah menyampaikan Indonesia kok sudah beberapa kali digugat kok melalui WTO seperti itu. Karena kita apa itu namanya mengikuti norma internasional perdagangan tersebut. Nah, em, saya rasa ini juga apa itu udah waktunya juga kita apa itu namanya bertindak itu di forum internasional sesuai dengan norma internasional tersebut. Jadi kan sesuatu tindakan yang dilakukan secara unilateral seperti yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Tiongkok saat ini, tetapi lebih berbasis pada institusi global yang mana ini kemudian bisa di apa itu namanya forum-forum yang sebenarnya selain dimanfaatkan oleh negara-negara besar untuk apa itu sebagai rule settingnya mereka di apa itu namanya di masyarakat internasional, di sisi lain karena ini sudah normanya udah terbentuk bisa kita manfaatkan nih untuk kemudian ngingetin kita udah sepakat loh kebijakannya seperti itu. Walaupun sekali lagi seperti yang disampaikan Prof. Edi eh, ti-
Amerika Serikat tidak selalu akan patuh juga nih. Nah, kita bisa lihat Amerika Serikat juga apa itu dengan power yang besar, dia sudah bikin apa aturan mainnya, tapi bisa jadi dia nggak akan nurut sama aturan main itu sendiri. Eh, dan Iya, terkait dengan pernyataan Bapak Bro, apa itu namanya, gabung lingkar dagang yang lain, saya tadi juga sepakat seperti yang saya sampaikan tadi, bisa kemudian meningkatkan kerjasama dengan BRICS, memaksimalkan RCEP ataupun eksplorasi pasar-pasar baru di Global South. Baik itu di Timur Tengah, Afrika, Kepulauan Pasifik ataupun Amerika Latin yang saat ini itu masih cukup kecil persentase perdagangan kita di wilayah-wilayah tersebut. Mungkin itu Bu Aida, terima kasih. Ya, ya, baik. Terima kasih Pak Enggar. Itu tadi pertanyaan dari Pak Anggoro. Terima kasih Pak Anggoro. Untuk yang berikutnya kita berikan kesempatan untuk Mbak Sri Yunita. Silakan untuk pertanyaannya bisa ditanyakan langsung. baik. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan oleh Bu Ida. Izin bertanya kepada Prof. Edi dan Pak Enggar. Sebenarnya untuk pertanyaan pertama itu, yaitu mengenai permasalahan dagang antara Amerika Serikat dan China itu sebenarnya kalau mau dilihat-lihat itu dari zaman Presiden Trump, kemudian juga selama masa jabatan Biden itu juga sempat dikenakan yang permasalahan tentang kerja paksa juga, itu juga salah satu kendala yang memang diterima oleh China bahkan sampai saat ini. Jadi tuh kalau mau dibilang bahwa pasar brand atau mungkin value yang memang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan komoditas yang memang didasarkan dari China, itu memang kalau mau dibilang sekarang tuh perusahaan multinasional itu sudah terkena dan bahkan protes kepada permasalahan tarif yang diberikan oleh Amerika Serikat. Namun dari sini tuh yang ingin saya tanyakan tuh sebenarnya China ini kan sudah ditekan ya dari banyak, mulai dari perusahaan-perusahaan seperti ekspedisi yang merupakan pasar tekstil itu juga sudah terkena imbasnya, bahkan laporan dari uh, uh, Badan Pabean dari Amerika Serikat juga dan salah satu dari European juga itu sempat protes dengan kerja paksa yang memang diterima oleh yang terima oleh etnis Ujur juga, atau mungkin perusahaan-perusahaan lainnya memang memperkerjakan mereka para pekerja yang ada di China. Dan China itu kan terkenal sebagai pasar dengan komoditas yang harga paling rendah dan memang itu udah terkenal banget. Dan sampai saat ini pun negara-negara dari luar tuh nggak bisa melakukan protes yang sampai sejauh seperti Eropa dan Amerika Serikat terhadap China. Yang ingin saya tanyakan tuh sebenarnya seberapa besar China tuh punya kekuatan sampai saat ini. Yang kedua untuk permasalahan value dan brand, untuk permasalahan cinta eh, barang lokal sebenarnya ada permasalahan, yaitu Indonesia tuh belum memiliki pasar tekstil yang jauh lebih besar dari China. Salah satunya daerah China yang terkenal adalah Guangzhou, yang memang fashionnya itu jauh lebih bagus. Dan salah satu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu menutup Shopee stok dari Shopee itu yang berasal dari Cina untuk memperkuat pemberbelanjaan dari Indonesia sendiri gitu. Yang ingin saya tanyakan tuh itu kan salah satu upaya yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun pada saat ini Indonesia tuh sebenarnya lebih fokus kepada energi dan Indonesia nggak fokus kepada pasar tekstilnya Indonesia sendiri gitu. Lalu bagaimana pemerintah Indonesia bisa melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok? Itu sih dari saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Yunita atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan ini Prof. Edi dan Pak Enggar. Yang pertama sih kira-kira begini kalau saya persingkat ya. Jadi kalau Amerika Serikat dan Cina itu kan masalahnya sudah lama gitu ya. Permasalahannya itu dari sudah ada, bukan pada periode Trump ini saja gitu kan. Kemudian Cina juga sudah ditekan dari banyak hal. Nah, pertanyaannya Mbak Yunita ini seberapa besar sih sebetulnya kekuatan Cina itu sampai seperti itu gitu ya? Kalau kita lihat sekarang bagaimana Cina melawan atau kemudian memberikan apa balasan gitu ya terhadap Amerika. Yang pertama, kemudian yang kedua terkait pasar tekstil yang tadi juga sempat disinggung oleh Prof. Edi gitu ya. Sebetulnya memang pasar tekstil Indonesia ini belum sebesar Cina gitu ya dari pengelolaan dan lain sebagainya. Nah, Indonesia sudah pernah menutup Shopee gitu ya. Bukan Shopee-nya ya. Jadi apa
penjual-penjual gitu ya yang berasal dari Cina itu sudah ditutup gitu untuk menghindari semakin masifnya perdagangan tekstil dari Cina yang akan menghancurkan tekstil di Indonesia, kira-kira begitu. Nah, apa yang harus dilakukan Indonesia sih sebetulnya? Karena menurut Mbak Yunita ini sebetulnya sekarang Indonesia itu lebih fokus ke energi gitu ya, Prof ya, bukan ke tekstil. Mungkin dari Pak Enggar dulu mungkin sebelum kita nanti masuk ke Prof Edi, Pak Enggar. Baik, Alah. terima kasih Bu Aida dan terima kasih Mbak Sri Yunita. Ya, Pak Enggar sepertinya kurang jelas ya, agak Bisa bisa ya. Nah, sekarang sudah lebih jelas. bisa Terima dengar kasih. suara saya? Ya, sekarang sudah lebih jelas. Terima kasih Pak Enggar. Oke, um, sebentar ini malah bisa kalau yang ini bisa dengar suara saya? Bisa Pak, jelas Pak. Oke, baik. Eh, di sini kita bisa melihat apa itu namanya terkait dengan seberapa besar kekuatan Tiongkok itu sendiri, Cina itu sendiri. Memang kekuatan Cina itu cukup besar saat ini. Kita bisa melihat bagaimana em, apa itu namanya Cina itu sudah menjadi eh, mitra dagang dari sebagian besar negara yang ada di dunia. Kita bisa melihat bahkan di apa itu namanya di Afrika seperti itu mitra utamanya itu adalah negara Cina. Kalau di Indonesia mungkin masih apa itu bisa diimbangi dengan negara-negara lainnya termasuk Amerika Serikat seperti itu. Tapi kita bisa lihat banyak negara-negara di kawasan Afrika, lalu di Asia Tengah seperti itu. Dan sebagai negara-negara Eropa itu juga dan Amerika Latin kita bisa lihat bagaimana besarnya em, apa ya, keterkaitan mereka terhadap eh, aktivitas perdagangannya dengan Tiongkok atau Cina itu sendiri. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Cina itu memiliki leverage yang cukup besar. Belum lagi dengan strategi Belt and Road Initiative yang dijalankan oleh Cina itu sendiri, yang kemudian menghubungkan pasar Cina secara langsung, baik melalui darat maupun jalur laut dengan berbagai kawasan di dunia, di Asia, Asia Tenggara, di Asia Selatan, bagaimana kemudian mereka mempunyai akses jalur darat langsung ke Pakistan sampai di pelabuhannya Pakistan misalnya, lalu di masalah pelabuhan internasional di Sri Lanka yang kemudian saat ini operasionalnya juga dijalankan oleh Cina. Berbagai negara di kawasan Afrika mulai tahun 70-an pun kita bisa lihat Cina itu sudah berusaha menyebarkan pengaruhnya di sana dengan membantu pembangunan rel kereta api yang menghubungkan berbagai negara di Afrika, lalu proyek-proyek pembangunan pelabuhan-pelabuhan internasional di Afrika itu sendiri, dan kita bisa lihat mengkoneksi jalur kereta api sampai ke Eropa seperti itu. Kita bisa lihat masifnya terintegrasinya Cina tidak hanya dari apa itu namanya angka perdagangan, tetapi secara fisik juga terkoneksi dari berbagai jalur. Jadi kita bisa lihat seberapa besar keterkaitan atau hubungan Cina dengan berbagai negara di berbagai kawasan di dunia. Dan ini em, kita bisa lihat juga apa itu namanya pola peningkatan perdagangan dengan Cina, dan di sisi lain banyak negara-negara yang perdagangannya itu juga terus menurun dengan Amerika Serikat. Sehingga kita bisa lihat seberapa besar kekuatan Cina dari sektor perdagangan ini sendiri. Belum lagi dari sektor-sektor lainnya seperti sektor pertahanan. Saat ini Cina juga merupakan kekuatan militer terbesar kedua di dunia yang juga menjadi concern terutama bagi negara-negara di sekitarnya ya di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara yang juga berpikir ulang bila apa itu namanya kemudian memutuskan untuk tiba-tiba memutus hubungan dengan eh, Cina misalnya seperti itu. Dan terkait dengan pasar tekstil, kita bisa lihat memang ini salah satu apa industri yang cukup
apa bisa dikatakan menderita ya, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Edi tadi, situasinya di Indonesia itu kurang begitu baik, apalagi ada gempuran-gempuran industri tekstil dari apa dari Cina misalnya seperti itu. Memang di sini apa salah satu tantangan untuk menjaga kompetitivitasan dari industri tekstil ini sehingga perlu ada asistensi khusus misalnya lalu mungkin ada program-program seperti insentif ataupun program-program lain yang dalam jangka pendek itu bisa dilakukan oleh pemerintah untuk paling tidak membuat industri ini bisa bertahan karena yang tutup sebenarnya bukan hanya Sritex tetapi sejumlah industri tekstil lainnya itu juga sudah tutup juga yang em, ini membuat industri tekstil di Indonesia memang cukup meredup sehingga perlu ada jangka pendek seperti itu tadi agar membantu survive dan juga strategi jangka panjang terkait dengan diversifikasi pasar itu juga penting untuk dilakukan termasuk eksplorasi ke pasar-pasar baru di Afrika, di Amerika Latin yang bisa dijajah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Ya, Aida. baik. Terima kasih Pak Enggar atas insight dan Ya, Bu Aida, penjelasan. Ya, Prof. saya jawab singkat aja. Tadi sudah dijawab Ya, banyak oleh silakan Prof. Prof, Pak Enggar. sekalian Hah? closing statement ya, Prof ya. Oh iya, iya. Karena saya betul Ya, mau pamit. sekalian Kalau Prof. mau ada sesi lagi silakan aja ya. Ya. Saya kira terhadap apa Trump policy ini itu ya dikatakan tadi ya sudah agak lama terjadi karena itu bentuk ketakutan Amerika Serikat terhadap hegemoni ekonomi Cina ke seluruh dunia. Cina itu awal 90-an, akhir 80-an nggak kelihatan apa-apa. Jadi ketika Deng Xiaoping itu tahun 80-an menggantikan Mao Zedong itu baru perubahan yang sangat radikal terjadi. Dia negara komunis, dia negara tertutup, tetapi dalam konteks ekonomi, kalau kita lihat Shenzhen ya sama satu lagi Guangzhou saya itu mungkin lebih terbuka daripada tempat negara kapitalis sekalipun. Jadi strateginya luar biasa. Nah itu yang membuat Cina yang tadinya tidak diperhitungkan dalam ekonomi dunia menapak sekarang menjadi negara kedua terbesar di dunia. Nah itu yang mereka takut ya. Nanti menggantikan posisi nomor 1 dan juga mata uang Cina digunakan di seluruh dunia menggantikan dolar Amerika misalnya gitu. Nah jadi sehingga mengambil isu-isu macam-macam, isu hak HAM dan sebagainya. Itulah modelnya Amerika Serikat tuh, isu HAM, kemudian tadi kerja paksa misalnya gitu ya. Dia kan untuk apa? Ini produk ini termasuk sawit Indonesia misalnya itu, ini ada kerja paksa, tambah pajak atau ditutup, ada non tarif barriers misalnya. Kan? Nah, yang kedua tadi ya kenapa sih Cina itu begitu kompetitif? Ya? Katakanlah untuk tekstil, untuk mobil sekarang. Saudara tahu misalnya BYD itu yang mobil-mobil listrik itu sudah menjadi momok. Telsa yang investasinya luar biasa banyak, sekarang sudah dilibas oleh BYD. Di Eropa itu cuma 10% saja yang beli BYD, membeli Telsa. Yang lainnya beli BYD. Termasuk di Indonesia itu mulai tebaran di jalan-jalan. Ya. Harganya kompetitif, modelnya bagus, gitu kan. After sale service-nya juga dia lakukan demikian luar biasa gitu. Nah, ini membuat itu ya khawatir. Nah, contoh Telsa tadi itu yang tadinya rajanya mobil listrik, sekarang dilibas oleh BYD dalam tempo yang singkat. Stress Elon Musk itu ya, dengan anunya itu. Nah, mengapa bisa begitu? Dalam produk lain juga bisa begitu. Karena production of scale dari skala produksi dari produk apapun di Cina itu bisa sangat tinggi. Karena kalau dilaku di luar, dia jual dalam negeri. Kan karena scale of production-nya tinggi, average cost-nya juga sangat rendah biaya rata-ratanya. Sehingga dia berdaya saing. Kalau pabrik di Indonesia buat mobil misalnya itu, kapasitasnya itu hanya 100.000 misalnya. Kayak bisa break even point. Di sana mau 10 juta pun
Bisa dia. Yang tahu kan kita kan dalam teori ekonomi sebanyak produksi maka terjadi yang namanya least cost combination. Average cost-nya itu semakin rendah. Jadi semakin berdaya saing. Saya kira itu Bu Aida untuk Baik, Prof. closing-nya. Saya kira saya ingin mengatakan itu pada PSAD ya dan teman-teman semuanya yang partisipasi di sini bahwa acara seperti ini sangat bagus untuk kita lakukan, tetapi mungkin lebih proaktif, ya, bukan hanya responsif. Awal-awal kita sudah bisa membuat kajian-kajian ya, yang lebih bermanfaat. Ya. Jadi kita membuka pintu di awal misalnya. Seperti isu ini kan mulainya sudah April. Ini sudah di end of April ini kan, jadi sudah agak ketinggalan kita itu. Saya kira gitu apa teman-teman semua mudah-mudahan diskusi seperti ini terus berlanjut dan apa namanya sekali waktu kita juga bisa offline gitu ya kan rutin kita bersama Prof Mahfud itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali kan bertemu seperti ini biasanya gitu tapi untuk isu ini kita belum pernah. Saya kira itu dari saya, mohon maaf saya segera keluar dari Zoom, saya sudah ditunggu ini ya. Baik, Prof. Edi. Terima kasih Bu Ya. Aida, Pak Enggar. Terima kasih, Prof. Edi. Terima kasih Semua banyak. kita bisa kopi darat dalam Siap, waktu yang ya, Prof. singkat-singkatnya. Siap. Selamat Terima kasih, siang. Prof. Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Edi, Pak Enggar, Prof. Mas Duki, Pak Hangga tadi juga yang hadir di Zoom kita hari ini. Rasa-rasanya sih kalau kita ngikutin sepertinya peserta masih akan banyak yang bertanya nih Pak Enggar, tapi karena waktu juga yang membatasi kita, insya Allah kita masih ada agenda-agenda kegiatan lagi baik yang offline dan online bersama PSAD UI ya. Kalau boleh saya sedikit merangkum benang merah yang kita bahas 2 jam ini Pak Enggar. Tadi kita sudah dengarkan beberapa perspektif dari Pak Enggar dan Prof. Edi gitu ya, dan kita bisa melihat bahwa perang tarif global ini tidak cuma sekedar bicara soal ekonomi ya Pak Enggar ya, tapi juga menyentuh isu-isu strategis ya, baik dalam hal tentang internasional, tadi geopolitik, arah kebijakan nasional juga. Sehingga tentu Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton ya. Kalau tadi kita mengutip apa yang Prof. Edi sampaikan, sampai gajah yang berperang di tengah-tengah itu pelanduk yang mati gitu ya. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Nah, tentu Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton tadi gitu ya. Kita perlu merumuskan strateginya berdaulat gitu ya untuk menjaga kepentingan nasional. Dan tadi ada satu masukan juga dari Pak Anggoro tadi bertanya juga bagus sekali ya, dalam konstelasi global yang makin kompleks ini ya kita juga perlu memperkuat posisi ya, jadi nggak cuma bereaksi aja sehingga bisa proaktif membentuk masa depan kita sendiri. Mungkin itu dari saya, terima kasih atas nama penyelenggara kepada Pak Enggar, Prof. Edi, Bapak Ibu dan teman-teman hadirin sekalian, kami mohon maaf apabila dalam 2 jam ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan berjumpa lagi di acara-acara berikutnya yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Agama dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia. Semoga 2 jam ini memberikan manfaat dan memperkaya perspektif kita semua ya dalam melihat bagaimana dinamika ekonomi global ini dan arah kebijakan nasional yang strategis. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Enggar. Terima kasih teman-teman PSAD semuanya, Pak Mas Duki, Prof. Mas Duki, Pak Hangga. Matur nuwun Bu Aida, Matur Prof. Mas nuwun, Bu Duki. Aida, Pak Ya. Enggar, Bapak J. Terima kasih Pak Hangga. Uma, Aziz, terima kasih semuanya. Izin live ya.